kesibukannya Bapak pimpinan dari Dinas Kelautan, Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang. Sini kita akan berbincang-bincang pada intinya dalam kondisi COVID-19 ini untuk menyikapi program-program di Dinas Perikanan ini seperti apa dan himbauan ke masyarakat seperti apa. Dipersilakan Pak. Ya baik, salah satu imbas daripada COVID-19 ini memang di sektor ekonomi ya. Namun demikian pemerintah dalam hal ini juga pemerintah kabupaten itu menekankan kepada ketahanan pangan ya. Salah satu bentuk ketahanan pangan yaitu adalah perikanan. Alhamdulillah dari sektor perikanan di Kabupaten Pandeglang hampir semuanya lah mengalami penurunan. Tapi justru sektor perikanan walaupun ada gangguan, sempat ada gangguan, tapi alhamdulillah untuk tahun 2020 ini malah mengalami kenaikan, baik dari sisi produksi alat tangkap, produksi tangkap ikan di laut maupun di darat. Ini salah satu bukti bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang menciptakan sejarah ya, di mana PAD Dinas Perikanan yang sebelum-sebelumnya tidak pernah lunas, justru pada tahun 2020 sejak saya menjadi kepala dinas melampaui target 102,4% PAD lunas, dan kemudian sektor kelautan itu hanya terganggu oleh iklim atau cuaca. Tapi dengan demikian untuk ketahanan pangan saya juga menekan kepada sektor perikanan tawar ya, di mana alhamdulillah walaupun memang kita mengalami rekepusing anggaran, pengurangan, namun saya bekerjasama juga dengan KKP pusat terutama yang ada di BBIAT Sukabumi. Kita mampu membantu 1 juta lebih ekor lah, itu benih ikan. Kemudian perhatian dari KKP pusat juga alhamdulillah melalui alat tangkap ikan, baik jaring, mesin maupun kapal melalui dak sudah kita distribusikan kepada kelompok atau KUB, di mana ini adalah untuk membantu nelayan di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Ya. Ini Pak, untuk situasi COVID seperti sekarang ini, dikala ada kelompok yang kurang mandiri dalam pengolahan atau teknik memperkembangbiakan ikan air tawar ini, bagaimana cara sosialisasinya Pak? Ya baik, kita sebetulnya tidak hanya yang mereka langsung bersentuhan dengan ikan mentah ya. Kita juga dengan para pengolah ikan. Kita sudah bantu 15 kelompok pengolah ikan. Kita berikan stimulus berupa peralatan pengolah ikan, dimulai dengan kompor gasnya, kemudian freezernya, pokoknya komplit lah sampai ke mixer dan sebagainya. Mungkin bantuan itu di atas 30 jutaan lah untuk satu kelompok. Nah, kemudian untuk ikan kita juga bantu pemasaran ikan ya, karena memang di kita ini kebutuhan ikan ini memang sangat tinggi. Nah kemudian kita melakukan beberapa pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan. Kita punya penyuluh perikanan itu 21 penyuluh, dan ketika ada
pokdakan atau kelompok ikan yang mengalami hambatan. Kemudian dengan secepat itu juga saya menugaskan penyuluh untuk melakukan pendampingan. Nah, termasuk pemasaran ikannya. Jangan lupa bahwa di Pandeglang ini membutuhkan tiap harinya ini 8 kintal ikan. Nah, ini tidak bisa terlayani oleh para pokdakan kita. Nanti tiap hari kebutuhannya. Oleh sebab itu kadang ada juga dari Sukabumi ya, dari Cianjur. Nah, sekarang ini kita lagi membudidayakan yang kebanyakan itu adalah nila. Kenapa nila? Karena nila ini produksinya itu kalau kita hitung saya ekonomi hanya mencapai 13 per kilo, 13.000 mulai pengadaan benih sampai pakan, tapi bisa menghasilkan setelah dijual itu menghasilkan 28. Jadi ada keuntungan 15.000 per kilo. Beda hanya dengan ikan mas. Ikan mas itu agak kecil karena memang harganya lebih murah malah. Karena walaupun ikan mas kampung ketika itu dibudidayakan oleh kita itu dianggapnya ikan mas berkokok lah istilahnya. Nah, kemudian demikian juga lele. Lele itu biayanya mahal, itu sampai menghabiskan biaya 14.000 per kilo, tapi harga jual hanya 17. Nah, kemudian nila juga ini masuk ke rumah-rumah makan dan gurihnya tidak kalah dengan ikan mas. Kasarnya Ya. dijamin, Pak ya. Ya, dan kita juga menyediakan bantuan kepada pokdakan-pokdakan benih ikan nila ya. Nanti mungkin tahun ini juga ada beberapa puluh kelompok yang kita bantu. Nah, saya berharap ini bantuan ini tidak sekali pakai. Ketika selesai mereka jual panen habis dengan modal-modalnya gitu. Ini yang yang kadang kala ini menjadi hambatan ya. Tidak berkelanjutan. Jadi, ya, tidak berkelanjutan karena memang mungkin jiwa usahanya kurang. Nah, oleh sebab itu maka kepada yang melakukan kelanjutan maka ini kita selalu melakukan pendampingan. Nah, saat ini juga kita fokus kepada budidaya maggot ya. Budidaya maggot itu untuk pakan ikan. Ini yang di kita ini sudah ada 2, ada di Cipecang dan ada di Kaduronyok. Alhamdulillah Kaduronyok itu sudah saya injak dan mudah sekali. Itu tidak hanya dilakukan oleh laki-laki tapi juga oleh ibu-ibu dan tidak mesti fokus. Artinya pekerjaan itu hanya memanfaatkan waktu senggang. Lumayan hasilnya juga dan peminatnya juga banyak. Insya Allah kita ke depan melakukan beberapa terobosan khususnya di dalam melakukan pendampingan. Jadi saya banyak turun memang ke lapangan dan kita ingin tahu sebetulnya masalahnya ada di mana. Nah, kemudian jenis ikan kita juga kalah nama sebetulnya ya. Yang kenal itu kan nila Sukabumi. Padahal itu juga saya coba membututi yang di Bojong. Dan ternyata yang ngaku-ngaku Sukabumi itu ya dijualnya juga di Cikole. Jadi kita kalah nama lah. Mudah-mudahan dengan bermunculnya pokdakan-pokdakan yang ada di Kabupaten Pandeglang, baik yang tradisional, kemudian yang sudah menggunakan biopop, ada beberapa pengusaha di Jiput ada, di Gayam juga ada, dan malah kita bantu pemasarannya, kita bantu, termasuk benihnya, karena memang ada 2 jenis ya benih. Kalau yang kita ini benihnya emang lemes ya, tapi juga ada yang kasar. Nah, dan dijaminlah kualitasnya. Kemudian ikan kalau benihnya itu bagus
biasanya berkembang biaknya akan bagus. Jadi dia tidak terhambat oleh kadang-kadang udah beberapa bulan ikannya tetap kecil. Nah, insya Allah ketika benih sudah ukuran 5-7 cm, itu dalam jangka waktu 4 bulan itu sudah bisa dipanen dan itu menghasilkan biasanya 1,4 kilo. Dari pembicaraan Bapak tadi terlihat di sini masyarakat Pandeglang khususnya untuk meningkatkan taraf hidupnya atau kesejahteraannya dari program-program dan sosialisasi Bapak, minat masyarakat, pandangan Bapak sekarang bagaimana terakhir? Ya, ini sudah mulai ya. Kalau dulu mungkin masih dianggap pekerjaan sampingan, tapi ada beberapa kelompok yang saat ini itu sudah all out di bidang budidaya ikan. Seriusan, Pak, ya? Ya, serius. Dan kita juga bantu dengan menggunakan, nah kita sudah coba dan alhamdulillah berhasil, kebijakan KKP melalui PPUM PKP itu dana pinjaman dengan suku bunga hanya 3%. Ini sudah kita verifikasi 20 kelompok, itu pengajuan kredit. Jika memang yang menjadi masalah adalah permodalan. Jadi kita akan bantu sampai ke tahap itu. Jadi sekali lagi bahwa animo ini sudah mulai. Kemudian yang paling penting adalah kita memang di dalam memberikan bantuan saat ini akan lebih selektif. Jadi tidak bantuan ini dijadikan konsumtif lah. Dibantu kemudian selesai hanya sekali. Setelah itu ya selesai dia makan, selebihnya dijual dan stop sampai di situ. Nah, oleh sebab itu ketika ada proposal yang masuk, saya sudah melakukan komunikasi dengan Kabid dan penyuluh, diverifikasi dulu. Jadi jangan nanti ada pokdakan yang memang punya niatan berkepanjangan, malah itu agak kepinggirkan. Sementara ini yang konsumtif kita dahulukan. Nah, jangan sampai begitu. Jadi saya lebih mendahulukan yang memang memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan budidaya. Ini Pak, sekarang karena mencari lahan pekerjaan yang begitu sulit, kondisi sekarang menyebabkan lahan pekerjaan begitu sulit. Himbauan Bapak sendiri kepada generasi muda yang telah keluar dari sekolah, bagaimana Pak dengan budidaya? Sebetulnya banyak ya pekerjaan yang kita bisa lakukan. Hanya memang anak-anak muda ini kadang-kadang banyak yang ingin menggantungkan pekerjaan kepada orang lain. Katakanlah ingin kuli lah, baik di pabrik ataupun di pemerintahan gitu. Tapi sebetulnya sumber yang ada itu tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Nah, katakanlah misalnya dalam satu kolam, kalau kita misalnya mau memanfaatkan teknologi atau memanfaatkan lahan yang ada, saya kira pekerjaan itu mudah didapat dan bisa menghasilkan uang. Tidak mesti hanya ke kotak saja menjadi kuli lah, kuli di kota yang notabene kadang-kadang biaya hidupnya lebih tinggi, gajinya juga habis oleh biaya hidup. Dan sangat terbatas sekali. Jadi ini salah satu terobosan untuk kemandirian mereka Pak ya? Ya. Dan ada sedikit jaminan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ya. Dan saya bangga ini sekarang ini sudah ada beberapa kecamatan yang memang memiliki kelompok budidaya ini puluhan. Sampai saya juga kewalahan ya untuk meninjau karena waktu terbatas. Jadi kalau ada waktu senggang, saya sempatkan untuk meninjau kolam-kolam yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Tidak saja hanya memiliki kolam itu hanya untuk hobi dan kesenangan. Pak, apakah ada harapan dan target Bapak untuk tahun 2001 ini Pak? Oh ya tentu ya. Jadi target saya ingin ada pokdakan yang sudah bisa mandiri. Kemudian itu dijadikan profesi pekerjaan yang menjanjikan. Jadi dia fokus usaha di bidang budidaya ikan karena memang
kita tahu bahwa konsumsi ikan makin tahun itu bukan makin menurun, malah semakin tinggi. Dari mana ini ikan didapat? Kalau memang pengusaha-pengusaha atau kelompok-kelompok budidaya ini tidak berkembang, nanti kita menjadi kabupaten yang memang selalu mendapatkan suplai dari kabupaten yang lain. Di kita kan banyak potensi. Kita tidak sekarang ini kita sudah ke biopok ya, dan dengan juga karpet. Jadi yang namanya tidak ada sungai misalnya atau selokan itu tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan budidaya.